Bapak Ibu para pemangku kepentingan. Dalam rangka menyosialisasikan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan pengujian dan pendampingan UKBI adaptif bagi pemangku kepentingan di wilayah Jember pada hari Kamis tanggal 21 Agustus tahun 2025. Bertempat di Aula Serbaguna SMK Negeri 5 Jember, kegiatan ini diikuti 35 kepala sekolah dan 34 guru dari SMA atau SMK se-Kabupaten Jember, Ketua Program Studi Bahasa Indonesia, dan Kepala Lembaga atau UPA Bahasa dari perguruan tinggi di Jember. Dalam sambutannya, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Puji Retno Hardining Tias, menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah peningkatan kompetensi berbahasa Indonesia para pemangku kepentingan. Selain itu, dari kegiatan ini diharapkan terjalin kerjasama antara Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dengan perguruan tinggi di Kabupaten Jember untuk meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia di kalangan mahasiswa dan sumber daya manusia yang ada di lingkungan pendidikan. Lebih lanjut, Retno menjelaskan bahwa secara khusus banyak sekolah dan perguruan tinggi di Kabupaten Jember yang masih belum terjangkau sosialisasi UKBI ini. Sebelumnya, pendampingan ini telah dilaksanakan di berbagai kota, antara lain Malang, Madiun, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya. Selain luring, kegiatan ini juga telah dilaksanakan secara daring. Diakuinya, pelajar dan mahasiswa merupakan sasaran utama penyelenggaraan UKBI dikarenakan usia produktif mereka. Tujuan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pelaksanaan UKBI bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Jember adalah satu, untuk meningkatkan kompetensi pemangku kepentingan. Selain itu, kami juga berharap tujuan kegiatan ini mampu memberikan pengimbasan dari pemangku kepentingan kepada siswa-siswa dan terlebih kerjasama dengan perguruan tinggi, yakni dapat berkolaborasi dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kemahiran siswa, mahasiswa, dan SDM yang berada di lingkungan pendidikan. Dalam kegiatan tersebut, disampaikan materi mengenai kebijakan dalam peningkatan kompetensi berbahasa Indonesia melalui UKBI oleh Siti Komaria. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa bahasa Indonesia telah dipelajari di 52 negara dan telah resmi menjadi bahasa pengantar dalam sidang PBB. Situasi ini membuat martabat bahasa Indonesia semakin tinggi dalam pergaulan internasional. Hadirnya UKBI sebagai tes standar bahasa Indonesia semakin menguatkan posisi tersebut. Punya UKBI, punya tes bahasa, ada kamus bahasa, ada tata bahasa. Jadi kita sudah lengkap punya semuanya. Bahasa Indonesia bisa digunakan sebagai bahasa pengantar di sidang PBB. Selain itu, bahasa kita juga sudah dipelajari di 52 negara di dunia. Sekarang Bapak dan Ibu bisa menyemangati mereka untuk tetap mengutamakan bahasa kita, bahasa Indonesia. Pemateri kedua, Tri Winarsi, menyampaikan materi uji UKBI adaptif terkait teknis pelaksanaan UKBI. Dijelaskannya, UKBI terdiri dari 5 bagian, yaitu mendengarkan, merespons kaidah, membaca, menulis, dan berbicara. UKBI adaptif ini merupakan generasi baru yang diperkenalkan mulai tahun 2021 dan merupakan penyempurnaan dari generasi UKBI sebelumnya yang berbasis kertas. Dengan mengadaptasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, UKBI dilaksanakan secara daring, baik pendaftaran maupun pelaksanaannya, baik secara mandiri maupun kolektif. Peserta UKBI dari kalangan pelajar tidak dikenai biaya alias gratis, sedangkan mahasiswa dan profesional dikenai biaya sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2021 kita sudah bisa menggunakan yang adaptif. Jadi itu dimulai 2021 dan diresmikan langsung oleh Menteri Pendidikan. Untuk yang adaptif ini bisa dilakukan secara mandiri
ataupun kolektif. Jadi kalau mandiri peserta itu bisa membuka laman UKBI Kemendikdasmen Go.id. Di situ akan ada fitur-fitur untuk mendaftar secara mandiri. Jadi peserta mudah Pak. Ada di laman itu daftar sebagai peserta, kemudian mengisi data diri, kemudian unggah foto dan melakukan pembayaran kalau itu untuk mahasiswa ataupun untuk masyarakat umum. Tetapi kalau untuk pelajar gratis. Citra Kartika Rini, salah seorang peserta, menyambut dengan antusias kegiatan pendampingan dan pelaksanaan UKBI adaptif ini. Guru Bahasa Indonesia asal SMA Negeri 2 Tanggul Jember ini berharap UKBI ini dapat mendorong perbaikan kualitas bahasa Indonesia di kalangan pelajar, tidak hanya sebagai bagian dari bahasa komunikasi sehari-hari, namun juga kualitas pelajaran bahasa Indonesia yang mereka terima di sekolah. Dengan pendampingan ini dapat untuk mengetahui kemampuan kami berbahasa Indonesia, karena walaupun kita orang Indonesia terkadang itu masih kesulitan untuk menggunakan atau untuk berbahasa Indonesia. Untuk kaidah kebahasaan itu siswa juga masih belum mengerti bagaimana cara menulis ini harus disambung atau dipisah. Adanya UKBI ini dapat mengukur kemampuan siswa dalam berbahasa Indonesia. Hasil UKBI tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki kemampuan siswa dan juga gurunya untuk lebih memperbaiki lagi kemampuan berbahasa Indonesianya. Sebelum kegiatan ditutup, Muhammad Fadil, peserta dari UPA Bahasa Universitas Jember, menyampaikan kesannya selama mengikuti kegiatan ini. Menurutnya, dengan adanya UKBI, bahasa Indonesia semakin bermartabat dan membuatnya semakin bangga dan cinta kepada bahasa Indonesia. Meskipun latar belakang keilmuannya adalah pendidikan bahasa Inggris, ia sangat mendukung jika UKBI menjadi prasyarat program tertentu, khususnya yang terkait penyelenggaraan pendidikan, baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Diakuinya, pelajar dan mahasiswa merupakan agen pelestari martabat bahasa Indonesia, karena mereka dididik dalam lingkungan keilmuan yang membuat mereka berbeda dari masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan. Indikator yang terlihat dari perbedaan tersebut adalah kualitas penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mereka. Bagi saya luar biasa. Apalagi tadi diciptakan sudah diajarkan di lebih dari 50 negara dan sekarang sudah dipakai sebagai bahasa resmi di PBB. Kita patut berbangga. Pelajar dan mahasiswa kan etalase bagi keilmuan lah. Salah satunya adalah dengan bahasa Indonesia ini. Dari Jember, tim UPA Bahasa Universitas Jember melaporkan.